Sadar Aurel tengah ditinggal pergi oleh Anang sekeluarga ke Dubai, Krisdayanti langsung bergerak cepat untuk menemani putri sulungnya tersebut. Meski disibukkan dengan segudang aktivitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kontras dengan tokoh yang dimainkan dalam sinetron Ikatan Cinta. Siapa sangka jika kakak beradik Elsa dan Andin versi dunia nyata, rupanya begitu akrab dan dekat. Tak seperti di dalam sinetron yang diperankan. Ya, Glenka Cisara dan Amanda Manopo rupanya kerap menghabiskan waktu berdua saat berada di Pondok Pelita. Seperti bermain aplikasi video seru atau sekedar ngobrol bersama. Gimana? Aku sama Glenka tuh deket jadi kita makan bareng, liburan apa kayak pokoknya ngumpul sih, berasa banget ngumpulnya kakak adik, walaupun dia sebenarnya yang lebih umurnya jauh lebih di atas aku. Paling kadang-kadang anda sini bikin TikTok nggak ngerti, jadi kadang-kadang ya udah ikut-ikutan nggak jelas, saya juga nggak tahu ngapain, paling saya cuma ngerecokin doang gitu buat lucu-lucuan. Bukan hanya itu, keduanya juga kerap hangout bareng, seperti pergi ke mall atau dinner berdua. Maklum, keduanya sama-sama jomblo. Bahkan kelakuan konyol Amanda seolah menular kepada Glenka. Ya sama kayak aku pertama kali ketemu sama Amanda, udah benar-benar kayak fun aja, terus seperti kekeluargaan juga, dan semuanya alhamdulillah mudah-mudahan aja dan lancar-lancar aja sih. Sadar Aurel tengah ditinggal pergi oleh Anang sekeluarga ke Dubai, Krisdayanti langsung bergerak cepat untuk menemani putri sulungnya tersebut. Meski disibukkan dengan segudang aktivitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kade langsung bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan menjaga Aurel yang tengah drop karena kehilangan calon buah hatinya. Ya, bagaimanapun juga Kade adalah ibu kandung Aurel. Meski sempat diwarnai perselisihan, tapi nyatanya, Kade dapat menunjukkan betapa peduli dan cintanya ia kepada anak-anaknya tanpa pamrih. Saya akan selalu melibatkan diri saya sejauh saya diminta. Karena saya penuhi diri saya dengan doa untuk anak-anak saya semua. Pasti di balik semua lika-liku ini ada sesuatu yang indah nantinya. Menjadi serial kolosal nomor 1, membuat Raden Kian Santang selalu memberikan cerita yang seru, lengkap dengan teknologi grafis yang mutakhir. Dan mulai semalam, tayangan serial Raden Kian Santang memasuki season terbaru, menjadi Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Cerita ini dimulai dengan kemunculan Raden Kian Santang di zaman Siliwangi Muda. Dan alhamdulillah sekarang ini kita baru saja memulai season 3. Ya mungkin lebih seru. Pokoknya nanti ada surprise ya. Kian Santang itu masuk ke kayak ruang waktu gitu. Jadi dia jatuh ke zaman ayahandanya itu masih muda. Pasca libur panjang selama Idul Fitri, para pemain Kun Anta mendadak santri sudah mulai disibukkan untuk syuting stripping lagi. Para pemain cilik yang baru saja bertemu langsung halal bihalal, saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Dan seperti inilah keseruan Ali Fikri bersama kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya pemirsa, balik lagi sama aku Haikal atau Ali Fikri di Pesantren Kunanta. Nah ini kita baru pertama kali lagi syuting setelah libur lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Siapa sih?
Selamat sore. Saya Aldebaran Alfahri. Saya ipar dari Elsa Anindita. Saya perlu bicara dengan Anda. Para pencintai cinta di malam benar-benar dibikin deg-degan dan tegang. Ya, Aldebaran yang baru saja pulih pasca kecelakaan sempat jadi korban hantaman Ricky saat Al turun gunung menginterogasi. Namun pantang bagi Al menyerah. Meski sempat membuat Randy dan Mama Mayang khawatir, karakter asli Mas Al akhirnya benar-benar keluar mengatasi Ricky. Sorry, gua gak ada waktu. Permisi. Mau lo apa? Mau ngomongin apa? Ngomongnya nggak di sini. Kita ngobrol di tempat lain. Dan setelah berhasil mengajak Ricky bicara di suatu tempat, Al mulai melancarkan aksinya menginterogasi hingga membuat Ricky diam terdesak. Akankah Ricky jujur di depan Al soal pengakuan palsunya hamili Elsa? 4 tahun lalu, Anda tidak mau hamil Elsa, kan? Kenapa Anda diam? Susah untuk menjawab. Lebih baik Anda sekarang berkata jujur kepada saya. Karena di sini saya sangat merasakan ada hal yang janggal. Tiba-tiba Anda datang mengaku sebagai orang yang menghamili Elsa. Sedangkan bukti Anda cuma foto. Kenapa lo ribet banget ngurusin Elsa hamil sama siapa? Ada gunanya juga kan? Ada. Itu semua sangat berguna buat saya. Karena itu semua ada hubungannya dengan nyawa adik saya. Tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya selain foto Anda dan Elsa waktu itu. Supaya saya percaya dengan Anda. Sementara Al selangkah lagi bisa membongkar muslihat licik Elsa dengan Ricky, menghilangkan jejak kejahatannya di masa lalu. Di tempat lain, Elsa benar-benar tengah dilanda kelimbungan. Ia benar-benar terpojok. Pertemuan rahasianya dengan Ricky sudah diketahui Rafael dan Andin. Mama Sarah yang selama ini selalu hadir membantu menutupi kesalahannya. Secara mengejutkan, angkat tangan dan mendesak Elsa mengakui segala kebusukannya di masa lalu. Akuin semua perbuatan kamu. Nanti kita sama-sama usahakan supaya hukuman kamu diperingat. Aku nggak mau, Ma. Cuma Mama satu-satunya harapan gue. Orang yang bisa bantu gue. Tapi sekarang dia nggak peduli sama gue. Sa, gue udah tahu semuanya. Gue juga tahu kok kalau lo ketemuan sama Ricky 2 minggu lalu di rumahnya Ricky. Dan gue juga tahu setelah lo pergi dari rumahnya Ricky, terjadilah kebakaran itu. Kak Rafael tahu dari mana? Sa, gue itu sepupunya Ricky.